Jadi, kamu benar mau kasih kejutan ke Bima jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung? Ya iyalah, pasti dia kaget banget deh. Dia gak bakal menyangka kalau aku datang tiba-tiba. Lagian, udah lama juga kita gak ketemu loh. Aku tuh kangen banget sama dia. Tapi dek, kenapa tiba-tiba kamu pengen kasih kejutan? Biasanya kalau masmu lagi kerja di luar kota dan dia ulang tahun, kamu cuma video call aja. Kok kali ini sampai mau datang segala? Gak tahu deh Kanita. Rasanya tuh ada yang beda. Aku gak bisa jelasin, tapi aku ngerasa harus ketemu langsung sama dia. Aku pengen lihat ekspresi wajahnya waktu dia lihat aku bawa kue ulang tahun. Pasti seru banget deh. Serius, kamu kayaknya terlalu bersemangat deh. Jangan-jangan kamu terlalu berekspektasi. Kadang kalau kita berekspektasi tinggi, ujung-ujungnya malah kecewa sendiri loh. Kamu udah bilang apa-apa soal rencana kamu ini ke dia? Enggak lah, namanya juga kejutan. Mana mungkin aku kasih tahu ke dia duluan. Aku pengen banget bikin hari ulang tahunnya itu spesial tahun ini. Aku ngerti maksud kamu, tapi jangan sampai kejutan ini malah bikin kamu yang kaget ya. Aku cuma bilang jaga-jaga aja. Kalau ada yang gak sesuai sama harapan kamu, selalu sediakan ruang untuk kecewa ya. Hehe, udahlah, jangan ngomongin yang aneh-aneh. Aku yakin semuanya bakal baik-baik aja kok. Aku udah siapin semuanya. Mulai dari kue, hadiah, koper, pokoknya aku mau bikin Bima bahagia. Ya udah, kalau itu emang yang bikin kamu seneng. Tapi inget ya, kalau ada apa-apa kabarin aku langsung. Aku doain semoga semuanya lancar ya. Makasih, doain aja aku bisa kasih kejutan terbaik buat Mas Bima. Iya, aku doain. Semoga semuanya benar-benar berjalan sesuai rencana ya. Mungkin Mas Bima lagi sibuk kali ya di kantor, atau mungkin lagi meeting. Nggak apa-apa deh, nanti aja aku kasih taunya pas udah nyampe di sana. Kenapa nggak diangkat sih? Biasanya meskipun sibuk dia masih sempet kok angkat telepon. Iya, ada perlu apa ya? Aku Erna, istrinya Bima. Kamu siapa? Aku Cindy. Erna, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang buat kasih kejutan ulang tahun kamu, Mas Bima. Tapi siapa dia? Kayaknya kejutan ini bukan cuma buat kamu deh. Oh iya, kenalin, aku ini Cindy, istri sahnya Bima ya. Apa maksud kamu? Bima, tolong jelasin ke aku sekarang juga. Aku bisa jelasin semuanya ini, Erna. Bima, kamu selingkuh sama dia. Erna, tolong dengerin penjelasan aku dulu. Kamu jahat, Mas. Aku kira selama ini baik-baik aja kerja di luar kota. Ternyata kamu sudah punya istri kedua. Ayo ikut aku dulu ke dalam, biar aku jelasin semuanya. Jadi, siapa sebenarnya wanita ini, Mas Bima? Apa benar dia itu istri sah kamu? Erna, ini Cindy, istriku. Dia lebih tepatnya istri keduaku. Istrimu? Kamu bercanda kan? Kita masih menikah, Mas Bima. Kamu gak mungkin udah menikah lagi. Aku gak percaya sama ini semua. Aku gak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi iya, aku memang menikah lagi. Dan aku gak tahu kalau kamu udah punya istri sebelumnya. Jadi siapa yang bohong di sini? Kamu atau dia, Bima? Kenapa kamu lakuin ini ke aku, Mas? Aku gak pernah minta banyak dari kamu, Mas. Aku selalu ada buat kamu. Maaf Erna, aku yang salah. Maaf? Itu aja yang bisa kamu katakan, Bima. Kamu pikir maaf cukup buat ngatasin semua kekacauan ini? Buat dia atau buat aku? Jadi, kamu memilih dia? Kamu benar-benar mau ninggalin aku, Mas? Setelah semua yang kita lewatin? Aku nggak tahu Erna. Aku bingung. Bingung? Ini hidup kita, Bima. Pernikahan kita. Kamu gak bisa cuma bilang kamu bingung dan lepas tangan gitu aja. Kamu harus cepet ambil keputusan, Bima.
Aku nggak akan nunggu selamanya. Kalau kamu emang mau balik ke dia, bilang sekarang juga. Aku nggak bisa pilih salah satu dari kalian. Ini semua terlalu cepat, terlalu rumit. Rumit? Ini bukan masalah rumit, Mas. Ini masalah kamu yang bohong sama aku dan mengkhianati aku. Kamu pikir aku bakal terus nunggu kamu sampai kamu sadar? Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa tinggalin kamu, tapi di sisi lain, aku juga ada Cindy. Kamu udah ninggalin aku, Bima. Kamu ninggalin aku saat kamu memutuskan untuk nikah lagi sama dia tanpa bilang apa-apa ke aku. Kamu bahkan gak mikirin perasaan aku waktu itu. Gimana kalau tahu kamu menikah lagi? Aku nggak sengaja, Erna. Semua ini terjadi begitu saja. Aku selalu lemah buat menolak, dan tiba-tiba aku terjebak dalam situasi seperti ini. Jadi, apa yang mau kamu lakukan sekarang, Bima? Kamu gak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau kamu mau aku, kita harus selesain ini sekarang. Aku gak akan nunggu kamu. Kalau kamu gak bisa ambil keputusan, biar aku yang ambil, Mas. Aku yang akan pergi. Ini gak bener, aku harus kejar Erna. Tunggu Erna. Kenapa kamu lakuin ini, Mas? Apa salah aku? Apa aku kurang buat kamu? Gak ada yang salah sama kamu. Aku cuma bingung dalam hidupku. Semua terasa berat, dan aku merasa hilang. Cindy, saat itu dia muncul saat aku lagi jauh dari kamu, dan aku lemah saat itu. Kamu lemah? Itu alasan kamu, Mas. Kamu udah nikah sama aku bertahun-tahun, Bima. Kita janji untuk saling setia, buat ngelewatin semua masalah bareng-bareng. Tapi kamu malah kabur dan mencari orang lain. Aku tahu, tapi semuanya terasa berbeda di sini. Jarak kita bikin aku merasa kesepian. Kesepian? Kita sering video call. Kita selalu nyoba buat tetap komunikasi. Aku selalu nyoba buat ada buat kamu, Mas, walaupun jauh. Aku tahu, tapi itu udah gak sama. Tanpa kamu, semuanya terasa kosong. Kamu kerasa gak nyata ketika kita gak ketemu, sayang. Jadi ini semua cuma soal kamu yang merasa kesepian. Itu alasan kamu untuk nikah lagi. Kamu gak bisa bilang itu sama aku sebelum ambil keputusan seberat itu, hah? Aku takut kamu bakal pergi kalau kamu tahu tentang hal ini. Ironi banget ya, Mas. Sekarang kamu malah nyuruh aku buat terima kenyataan kalau kamu udah punya istri yang lain. Udah ngomong sama dianya? Udah. Jadi gimana? Dia marah? Dia kecewa dan marah itu pasti. Tapi aku gak bisa salahin dia. Ya gimana pun juga, kamu yang bohong sama dia. Sekarang gimana kelanjutannya? Aku gak tahu, Sin. Aku bener-bener gak tahu. Semua ini terlalu rumit buatku. Aku gak nyangka ya. Ternyata kamu itu juga termasuk salah satu buaya. Lelaki buaya yang gak setia. Gimana keadaannya di sana? Kamu kelihatan benar-benar capek dan sedih. Kayaknya ada sesuatu di luar ekspektasi kamu ya, Dek. Mas Bima, Kak. Mas Bima. Dia udah nikah lagi, Kak, tanpa ngasih tahu ke aku. Dan wanita itu juga nggak tahu kalau Bima udah punya istri. Apa? Jadi dia menikah diam-diam? Astagfirullah, aku nggak salah dengar kan, Dek? Gimana mungkin dia bisa setega itu sama kamu? Aku juga gak percaya awalnya. Aku kira mungkin aku cuma salah paham. Tapi pas aku ketemu sama wanita itu, Cindy namanya, Kak, dia benar-benar gak tahu kalau Bima udah punya istri. Bima bohong ke dia, Kak. Dia bilang ke sini kalau dia itu duda. Ya Tuhan, Erna. Jadi selama ini kamu cuma dibohongin. Dan Cindy itu gak tahu apa-apa soal kamu. Iya, Kak. Dia sama sekali gak tahu. Aku rasa dia juga korban. Dia gak salah, Kak. Tapi tetap aja ini gak adil buat kamu. Kamu udah berkorban banyak buat dia, buat rumah tangga kalian. Terus tiba-tiba menduakan kamu gitu aja tanpa bilang apapun sama kamu. Iya, Kak, aku gak tahu lagi harus gimana. Semua mimpi dan harapan yang aku bangun sama dia sudah hancur. Aku selalu percaya sama dia, selalu percaya. Tapi ternyata selama ini aku cuma dibohongin.
Aku ngerti perasaan kamu sekarang, tapi kamu gak sendirian. Aku selalu ada buat kamu. Kita pikirin bareng-bareng apa yang harus kamu lakuin. Kamu masih punya hak. Kamu gak bisa biarin ini gitu aja. Aku gak mau ribut, Kak. Aku gak mau masalah ini jadi tambah besar. Aku cuma pengen Bima jujur sama aku. Aku cuma pengen dia jelasin kenapa dia bisa setega ini sama aku. Kadang kita gak bisa dapet jawaban yang kita pengen. Tapi yang penting sekarang kamu harus kuat. Harus ambil sikap. Jangan biarin dia terus-terusan menang. Aku bener-bener gak tahu harus mulai dari mana, Kak. Aku gak pernah nyangka ini bakal terjadi. Aku ngerti, tapi sekarang yang paling penting adalah kamu fokus ke diri kamu sendiri. Kamu layak dapet yang lebih baik dari Bima. Apa kamu udah kepikiran untuk mencari bantuan hukum? Aku nggak yakin. Aku nggak ngerti soal hukum. Tapi mungkin itu satu-satunya cara buat aku dapat kejelasan. Kalau kamu butuh, aku bisa bantu cari pengacara yang bagus untuk kamu. Yang penting, kamu jangan biarin ini menghancurkan kamu lebih jauh lagi. Iya, mungkin itu yang harus aku lakuin sekarang. Jadi, suami Anda menikah lagi tanpa sepengetahuan Anda, Bu Erna? Iya, Pak. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu. Dia udah nikah sama wanita lain tanpa bilang apa-apa ke saya. Saya benar-benar gak tahu apa-apa selama ini, Pak. Jika suami ibu menikah lagi tanpa izin dari ibu, itu sudah jelas melanggar hukum. Kita bisa ajukan gugatan cerai dan juga tuntut hak-hak ibu. Tapi, Pak, saya nggak pengen uang atau harta. Saya cuma pengen tahu kenapa dia bisa setega itu sama saya. Kenapa dia bohongin saya selama ini, Pak? Saya paham perasaan Anda, Bu. Tapi terkadang jawaban itu nggak akan pernah kita dapatkan. Yang penting sekarang adalah melindungi hak-hak ibu sebagai istri yang sah. Dan ibu berhak mendapatkan keadilan atas tindakan suami ibu. Apa ini satu-satunya jalan, Pak? Gugat cerai. Dalam kasus seperti ini, iya, suami ibu jelas telah melanggar hukum pernikahan. Dia tidak berhak menikah lagi tanpa persetujuan dari ibu. Dan jika ibu ingin melanjutkan gugatan ini, saya akan membantu untuk mengurus semuanya. Saya benar-benar nggak pernah menyangka ini bakal terjadi, Pak. Saya pikir dia orang yang bisa saya percaya. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Kadang hidup memberikan kejutan yang gak bisa kita harapkan, Bu. Tapi yang penting sekarang, ibu harus melindungi diri ibu dan hak ibu. Jangan biarkan situasi ini menghancurkan ibu lebih jauh lagi. Baik, Pak. Saya akan pikirkan semuanya. Terima kasih ya atas bantuannya. Tidak perlu terburu-buru, Bu. Ibu juga bisa hubungi saya kapan saja jika sudah siap mengambil langkah. Kamu nggak bakal tinggalin aku, kan? Enggak, aku gak bakal ninggalin kamu. Tapi aku harus selesaikan masalah ini dulu. Masalah? Masalah apa lagi? Bukannya kamu udah nikah sama aku? Aku pikir semuanya aman-aman aja. Kita bisa hidup bahagia. Aku gak pernah menyangka kalau kamu ternyata sudah menikah sebelumnya. Masalahnya lebih besar lagi dari yang kamu pikir, Sin. Aku gak bisa lari dari ini. Apa maksud kamu? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku? Gak ada, Sin. Aku cuma menyelesaikan masalah ini dulu sama istri pertamaku. Kamu kan gak tahu apa-apa tentang hubungan aku sama dia. Makanya aku bilang ini masalah lebih besar dari yang kamu pikirkan. Aku janji bakal balik lagi ke sini kok. Aku pamit dulu ya. Besok aku pulang kerja, balik ke Jakarta, ke rumah istri pertamaku. Kamu jangan khawatir, aku pasti bakal balik ke sini. Jangan bohong loh, Mas. Awas aja. Bim, kamu gak kayak biasanya serius. Akhir-akhir ini kamu sering banget bohong. Ada apa sih? Ada masalah apa? Masalah besar cuy. Gede banget rasanya. Gak sanggup gue nahan. Maksud kamu apa? Masalah kerjaan. Aku bisa bantu kalau ada yang salah. Ini bukan soal kerjaan, ini soal hidup gua. Gua terjebak antara dua kehidupan yang beda, dua keluarga yang berbeda. Maksudnya apaan, Bim? Jelasin dong. Gua nikah 2 kali. Kamu serius? 2 kali nikah?
Terus gimana caranya kamu ngatur semuanya tanpa ketahuan? Selama ini gue berhasil nutupin, tapi istri pertama gue, Erna, baru aja tahu semuanya. Dia nemuin bukti yang gak bisa gue bantah lagi. Kamu gila, Bim. Bagaimana ceritanya? Kamu bisa sampai nikah 2 kali? Kenapa gak jujur aja dari awal? Gue gak tahu. Awalnya gue cuma gak mau nyakitin perasaan Erna. Gue pikir gue bisa ngatur semuanya, jalanin 2 kehidupan sekaligus. Tapi sekarang semuanya malah berantakan. Terus sekarang gimana? Apa yang mau kamu lakuin? Gue belum tahu. Gue cuma mau nyelesain ini semua tanpa menyakiti mereka lebih jauh lagi. Sore ini selesai kerja, gue bakal balik ke Jakarta buat nemuin istri pertama gue untuk cari jalan keluarnya. Jadi, akhirnya kamu datang juga. Apa yang mau kamu bilang sekarang, ha? Apa kamu kesini buat minta maaf? Aku tahu aku salah, tapi Tapi apa? Kamu mau bilang ini gak sengaja? Atau kamu mau bilang kalau kamu terpaksa? Aku gak butuh alasan lagi, Bim. aku udah terlanjur cinta mati sama Cindy. Aku gak bisa balik ke kamu. Jadi, kamu lebih pilih dia. Dia lebih penting dari aku, istri pertama kamu. Ini bukan soal pilihan siapa yang lebih penting. Aku cuma pengen menyelesaikan semuanya tanpa bikin luka yang lebih dalam. Tanpa bikin luka yang lebih dalam. Kamu tahu nggak seberapa dalam luka yang udah kamu bikin sekarang, Bim? Kamu udah ngancurin segalanya. Aku nggak cuman kehilangan suami, tapi juga harga diriku. Aku nggak tahu gimana caranya benerin ini. Aku cuma bisa minta maaf sekarang. Maaf. Kamu pikir maaf bisa sembuhin semua rasa sakit ini? Bisa bikin semuanya ini hilang, ha? Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Semua ini terjadi karena aku nggak tahu gimana cara menyelesaikan perasaan aku. Gak ada lagi yang bisa kamu bilang. Gak ada yang bisa kamu perbaiki, Mas. Hidup aku udah hancur dan kamu yang bikin kayak gitu. Aku cuma pengen kamu pergi sekarang. Sampai jumpa di pengadilan agama nanti. Aku harap kamu bisa maafin aku. Maaf. Kamu pikir maaf bisa sembuhin luka yang kamu buat, Mas? Begitu teganya kamu, Bima. Aku gak pernah menyangka jika pernikahan kita akan seperti ini akhirnya. Mau bagaimanapun, hidup terus berjalan meski tanpa kamu, Mas. Dalam hidup ini, kita pernah berbagi tawa, tangis, dan mimpi yang terasa begitu nyata. Namun, jalan kita gak lagi searah. Dan meski berat, aku harus melepaskan kamu, Mas. Terima kasih atas kenangan yang pernah kita ukir bersama. Meski ini hanya menjadi bagian dari masa lalu, aku belajar banyak dari hadir kamu. Dan meski tak ada lagi kita, aku berharap kamu menemukan kebahagiaan di tempat yang baru. Selamat tinggal, Mas. Dan semoga kamu tidak melukai hati wanita yang kamu pilih sekarang.